Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidayah Muslim. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas kisah Abdullah bin Ubay, merupakan salah satu tokoh munafik di masa Rasulullah. Meski Abdullah bin Ubay mengaku masuk Islam, ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan kerap berbuat licik. Lantas, apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay sehingga ia dianggap munafik? Seperti apa kisahnya? Mari kita ikuti video berikut. Abdullah bin Ubay adalah orang terkenal di kalangan masyarakat Madinah. Ia merupakan orang yang memiliki kedudukan terhormat dan menjadi pemimpin suku Khazraj. Abdullah bin Ubay pernah berperan dalam meredakan ketegangan antara suku Aus dan Khazraj, dua kabilah yang masih bersaudara di Madinah. Kedua bani itu terlibat peperangan selama puluhan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Banyak korban berjatuhan dalam perang saudara tersebut. Bahkan, semua pemimpin Bani Aus dan Bani Khazraj gugur dalam perang Bu'ats. Perang ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Muslim Mekah hijrah ke Madinah pada 622 Masehi, dan saat itu Rasulullah SAW berada di Madinah. Suasana di Madinah menjadi damai. Bani Aus dan Khazraj tidak lagi berperang. Malah keduanya menjadi saudara seiman yang saling mendukung dan menghormati. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam di antara mereka. Yang ada adalah kerukunan dan perdamaian. Semuanya berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abdullah bin Ubay menganggap kedatangan Nabi Muhammad SAW mematahkan harapannya untuk menjadi pemimpin besar di Madinah. Kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah tidak hanya memadamkan api permusuhan di antara suku, tetapi juga menyatukan mereka dengan menghapus nama suku yang kerap menjadi pemicu konflik. Nabi Muhammad SAW menyebut semua orang di Madinah sebagai kaum Ansyar karena telah menolong, membantu, dan mengizinkan umat Islam Mekkah, Muhajirin, untuk tinggal di Madinah. Meski telah masuk Islam, Abdullah bin Ubay sangat tidak menyukai Nabi Muhammad SAW dan menganggapnya sebagai penghalang untuk menjadi penguasa di Madinah. Sikap Abdullah bin Ubay selalu merendahkan Rasulullah karena merasa cemburu dan takut kehilangan jabatan dan pengaruhnya di Madinah. Diri Abdullah bin Ubay juga dianggap munafik karena tidak pernah mengungkapkan permusuhannya secara terbuka dengan Rasulullah, tetapi dengan cara halus atau dengan akal yang licik. Abdullah bin Ubay, ia masuk Islam, tidak mengingkari kebenaran yang dibawa Nabi, dan tidak menyangkal bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi semua sikapnya ditujukan untuk memadamkan dakwah dan pengaruh Rasulullah. Sifat munafik Abdullah bin Ubay terlihat jelas dalam perang Uhud antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy pada tahun 625 Masehi. Dalam perang itu, 700 umat Islam harus melawan 3.000 kaum kafir Quraisy. Sebelum perang, Nabi Muhammad SAW mengadakan musyawarah bersama para sahabat, termasuk Abdullah bin Ubay. Pada awalnya Abdullah bin Ubay mendukung semua strategi yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun begitu setelah di dalam perjalanan menuju medan pertempuran, Abdullah bin Ubay justru bertindak sebagai provokator yang mematahkan semangat pasukan Muslim. Pada akhirnya Abdullah bin Ubay bersama 300 pasukannya menarik diri dari barisan dan menyatakan tidak akan berperang melawan kaum musyrikin. Disebabkan karena Nabi Muhammad SAW lebih memilih mendengarkan pendapat anak-anak muda dibandingkan pendapat dan usulannya. Abdullah bin Ubay juga mengatakan bahwa perang itu juga tidak membawa keuntungan apa-apa bagi kelompoknya. Akhirnya penyebab kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Provokasi yang dilakukan Abdullah bin Ubay membuat pasukan Islam yang telah kalah jumlah menjadi semakin sedikit. Tidak hanya itu, aksi membelot Abdullah bin Ubay juga mengundang kemarahan pasukan dan memecah konsentrasi mereka. Setelah pembelotan dalam perang Uhud, selain itu Abdullah bin Ubay juga menyebar fitnah tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Sepulang dari perang Bani Mustalik, Aisyah difitnah telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Syafwan. Cerita kebohongan Abdullah bin Ubay tidak hanya menggoyahkan rumah tangga Nabi SAW, tetapi membuat kegaduhan di antara umat Islam.
Fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha akhirnya terselesaikan setelah turun wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengungkap kebenarannya. Selain peristiwa tersebut, banyak tindakan keji Abdullah bin Ubay yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebut bahwa surat An-Nur ayat 33 diturunkan berkaitan dengan Abdullah bin Ubay yang memaksa budak perempuannya agar melacurkan diri demi uang. Sebelum ajal menjemput Abdullah bin Ubay, ia menderita sakit keras. Abdullah bin Ubay meninggal pada tahun 9 Hijriah atau 631 Masehi. Konon, sebelum meninggal dunia, Abdullah bin Ubay meminta Nabi Muhammad SAW untuk menjenguknya dan mendoakannya agar diampuni. Nabi Muhammad menurutinya, bahkan mengabulkan permintaan Abdullah bin Ubay untuk menjadikan pakaian Nabi sebagai kain kafannya dan menyalatkan jenazahnya. Kalangan sahabat pun menanyakan tindakan Nabi tersebut, terlepas dari semua hal yang pernah dilakukan Abdullah bin Ubay. Nabi hanya menjawab dengan sederhana bahwa semua tindakannya tetap tidak akan membebaskan Abdullah bin Ubay dari siksa Allah Subhanahu wa taala.